sahabat semua, kawan-kawan, guru penggerak. Pada video kali ini saya Cut Askartianti, CGP Angkatan 11, SMA Negeri 150 Kabupaten Batubara akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Imam sebagai rekan saya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Ucur. Iya, baik Bapak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan tujuan setelah melakukan kegiatan ini Bapak menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bincangkan pada hari ini ya Pak. Baik, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama Pak. Apa sih materi yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan observasi nanti Pak? Ya, itu materi rencana kita bukan observasi ini terkait dengan bencana dan mitigasi kebencanaan. Kemudian tujuan pembelajaran dalam kegiatan tersebut yang ingin Bapak capai adalah Ada 3 tujuan pembelajaran Bu yang akan saya lakukan. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis bencana, dan ada 3 jenis bencana ya Bu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menjelaskan daerah-daerah yang rawan bencana di Indonesia. Serta yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan atau mengadaptasi langkah-langkah mitigasi kebencanaan dalam kehidupan sehari-harinya. jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah peserta didik mampu nanti mengetahui bencana-bencana alam yang ada di sekitar, kemudian mendiskusikan terkait mitigasi ya. Baik Bapak, kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai pada kegiatan observasi nanti apa itu Pak? Area pengembangannya yang pertama, saya rasa peserta didik itu harus mampu menjelaskan pengertian bencana itu apa. Apakah hujan dengan banjir itu sama? Apakah hujan itu termasuk bencana, misalnya seperti itu ya Bu, banjir itu sudah bencana, apakah hujan bencana? Tentu. Apa indikasi kalau ukur bencana itu dikatakan bencana? Kita nanti akan menjelaskan peserta didik Bu. Sekaligus contoh-contoh bencana yang terjadi di Indonesia, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, serta adaptasi dalam mitigasi yang nanti mengurangi korban jiwa itu, agar kedepannya tidak ada korban jiwa yang terjadi ketika bencana itu terjadi. Wah, hebat sekali ya Pak. Tentunya area pengembangan yang akan dicapai nantinya peserta didik dapat mengetahui pengertian bencana alam, kemudian membedakan jenis-jenis bencana alam, dan dapat mengklasifikasikan bencana mana saja yang dapat menimbulkan korban, begitu ya Pak ya. Oke baik Pak, lanjut kita pada kegiatan berikutnya. Rancangan pembelajaran yang akan diterapkan Bapak menggunakan strategi pembelajaran apa Pak? Strategi pembelajaran akan saya ambil ini seperti ini: kita kenali karakteristik lingkungan sekitar itu pertama, sesuai dengan gaya belajar peserta didik tentunya. Pertama, gaya belajar seperti apa, apakah itu audiovisual, apakah itu visual atau kinestetik. Nah, dalam ini kita menerapkan secara tidak langsung dan secara langsung pembelajaran diferensiasi, sekaligus juga menjadikan budaya positif yang berada di pembelajaran. Peserta didik dapat mengenali potensi bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, nanti akan saya bagi Bu, gaya belajar anak yang suka audio nanti akan saya tayangkan rekaman misalnya tsunami Aceh 2004, sekaligus peta bencana secara visual, dan nanti akan kita buat proyek pembuatan miniatur mitigasi kebencanaan. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Tentunya anak-anak akan merasa antusias karena sebelum mengikuti pembelajaran kita mengenali kebutuhan peserta didik. Kemudian Bapak juga tadi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengelompokkan mereka berdasarkan minat mereka. Kemudian juga pembelajarannya bencana mana yang ingin diidentifikasi bagi peserta didik sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut. Wah, hebat sekali.
Kemudian metode pembelajaran dan model pembelajaran yang Bapak gunakan pada kegiatan observasi nanti. Jadi pembelajaran saya rasa cukup dari project based learning cukup kita berbasis project ya kan, ada produk yang dihasilkan. Kalau strateginya ya kita nanti melakukan penilaian pertama secara tertulis sampai itu melalui pertanyaan nanti dialog pertanyaan yang akan saya dapatkan. Yang kedua melalui observasi terkait dengan pengamatan saya terhadap kinerja setiap peserta didik ini terhadap proyek itu. Berarti nanti tentunya ada proses kemudian ada konten dan pada akhirnya nanti akan ada produk yang dihasilkan dan akan ada sebuah kegiatan asesmen dengan hasil karya dari mereka juga dibuat penilaiannya ya dari situ kemudian ada teknik tertulis juga yang dilakukan. Biasa sekali. Kemudian media pembelajaran yang Bapak persiapkan untuk kegiatan observasi nantinya seperti apa itu Pak? Terkait media Bu sebenarnya ada 3 nanti. Tapi yang pertama saya buat adalah PowerPoint untuk video pembelajaran, yang ketiga produk dari project peserta didik. Artinya produk nanti seiring dengan berproses. Yang pertama saya siapkan hanya ada 2 media PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, tentunya untuk menghasilkan sebuah produk tidak dalam satu ya. Kita juga memberikan rentang waktu kepada peserta didik untuk menyelesaikan proyek yang ingin diselesaikan dalam pembelajaran ini Pak ya. Oke baiklah Pak, sangat menarik sekali kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Semoga untuk kegiatan observasi nantinya tidak ada halangan dan hambatan apapun sehingga kegiatan observasi kita nantinya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Semoga semuanya bermanfaat untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Mantap progres saya. Oke, hari ini biarpun cuaca cerah, tapi terus semangat kan? Cuaca panas, sepertinya kita akan semangat belajar kalian. Sebelum itu kita bikin doa dulu, berdoa ya. Saya minta tolong sama ketua kelas, Pak Ustadz ya, ketua kelasnya ya. Pak Ustadz siapkan dulu, kita berdoa. Dulu ya, siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz sebagai ketua kelas. Kita secara berdoa masing-masing. Sebelum itu kita masuk materi, kita cek dulu kesehatan oke dari Ustaz, ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Bapak cek dulu perhatian kalian. Bapak minta tolong dan berdiri. Saya beri waktu 30 detik dari dalam perhatiannya. 30, 29, 28, 26, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan untuk kembali. Terima kasih. Sekretaris, apakah hari ini hadir semua? Pak, izin menjawab pada ini yang tidak hadir adalah Agus Copan Yunanto dan Widya Anjani J. Agus Copan Winanto ya. Keterangannya apa? Sakit Pak, Oke, terus Widya? sakit juga Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi bencana dan mitigasi kebencanaan. Sebelum itu, kita pada pertemuan sebelumnya, pada minggu lalu sudah belajar lingkungan dan kalau semuanya masih ingat semua, sebelum itu apa tanya, ada 3 jenis lingkungan. Siapa yang masih ingat? Saya Pak, silakan ya. Ada 3 jenis lingkungan.
pertama lingkungan sosial budaya, yang kedua lingkungan biotik, yang ketiga lingkungan air. Oke, tepuk tangan untuk Budi. Terima kasih Budi masih ingat lingkungan sosial budaya, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sebelum itu kita lanjut adalah tentang contoh-contoh dari lingkungan tersebut. Siapa yang masih ingat contoh dari lingkungan tadi? Saya Pak. Oke, kalau silakan sini. Contoh dari abiotik itu seperti iklim, cahaya matahari, edafik atau tanah, udara, dan air Pak. Sedangkan biotik, hewan, manusia, dan tumbuhan. Sosial budaya, adat istiadat, candi, dan baju adat. Oke, bagus bersihkan. Terakhir, kita tentang kependudukan. Ya. Terdapat istilah dalam penjelasan ini adalah dinamika kependudukan. Saya masih ingat arti dinamika kependudukan. Saya Ya, Dimas, silakan. perubahan struktur dalam kependudukan Pak. Oke, perubahan struktur dalam kependudukan mestinya semua ya. Dalam dinamika kependudukan terdapat beberapa faktor, ada 3 faktor di antaranya. Satu masih ingat? Saya Pak. Ya, Irma silakan. Yang pertama faktor kelahiran atau fertilitas, yang kedua ada faktor kematian atau mortalitas, yang ketiga mobilitas penduduk. Oke, bagus. Bukan lagi. Ya, semuanya masih ingat, semua masih fresh walaupun jadinya bisa berperawan. Apa? Ya, semua masih fresh ingatannya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan materi kebencanaan. Terus Bang Dua kita yang fokus terus. Baik, di depan ada PowerPoint terkait dengan mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Ini adalah materi kita pada siang hari ini. Ya. Saya mau bertanya kepada Karel. Ini bencana apa kira-kira? Tsunami Pak. Tsunami. Naila, ini gambar bencana apa kira-kira? Ini gambar kedua. Covid Pak. Covid. Bunga, ini gambar apa ini kira-kira? Bencana apa? Rame-rame, ada rame-rame itu Faisal. Demonstrasi, oke benar. Nah, menurut kalian, ketika bencana ini sama atau berbeda? Berbeda. Nah, berbeda dalam hal apa? Dalam jenis, benar. Ya, itu suci. Apa lagi kira-kira? Faktor penyebabnya berbeda, ya kan? Menurut kalian, apa itu bencana? Yuk, saya pindah ke tangannya. Apa itu bencana kira-kira? Ya, kan? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Tepuk tangan tuh dan tuh. Jadi kan ya, kata dan tadi ada yang dampak kerugian, korban jiwa dan psikologis. Tapi psikologis dampak kejiwaan. Itu yang disebutkan oleh Daniel dalam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya, nah kita lihat next selanjutnya. Ya, ini adalah pengertian undang-undang menurut pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam ataupun faktor sosial atau manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Oke, depan terkait pengertian bencana. Adanya korban jiwa itu pertama, adanya kerugian, ya. Itulah. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ini menurut ISDR, ini adalah Badan PBB terkait dengan disaster atau kebencanaan. Ya. Sama intinya ada kerugian dan dampak-dampak jiwa jalannya. Oke, selanjutnya jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tadi Suci sudah menjelaskan ketiga gambar ini berbeda Pak berdasarkan jenisnya, ya. Dan juga ini sudah dipertegas oleh pengertian menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ada 3 jenis bencana. Bencana apa saja? Oke, bencana alam, non alam dan sosial.
gempa, terus tsunami, longsor. Oke, cukup 3. Terakhir, bencana alam apa kira-kira yang disebut sinayatan? Kematian. Kemudian berapa? Itu lagi ngapain? Oke, ya. Nah, kenapa burung? Ya. Nah, oke, bencana sosial apa tuh? Tawuran, demonstrasi, dan peperangan. Ya kan? Oke, saya rasa sudah baik pemahaman saya tentang bencana. Nah, ini tadi pengertian bencana lagi. Bencana. Kita lanjut ke pengertian bencana. Ya, tadi bencana ada 3, bencana alam, dan bencana sosial. Apa itu bencana alam? Ada bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam, antara gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah. Ini bencana alam. Bencana yang kedua adalah bencana non alam. Ya, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan antara berupa gagal teknologi. Nah, kalau kalian jatuh dari pesawat, seandainya ada seperti itu, maaf, berarti kalian masuk dalam bencana non alam. Atau tiba-tiba kalian ditabrak oleh kereta api, itu termasuk jenis bencana non alam karena teknologi. Yang kedua, gagal modernisasi. Misalnya terjadi kebocoran tangki dan kimia, itu juga termasuk dalam bencana. Yang berikutnya ada epidemi dan wabah penyakit. Tahun 2019 kita sudah mengalami fase-fase sulit. Itu tak fase 2019. Yang dapat kemarin ada semua ya, daerah kemana. Nah, terakhir bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial. Kan juga belajar sosiologi di dunia kan? Ada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Seperti ada terorisme juga termasuk. Ya. Paham? Ini terkait dengan pengertian jenis bencana. Bagaimana bencana itu terjadi? Nah, kita lihat. Yang pertama adanya ancaman. Tidak akan terjadi bencana kalau tidak ada terancam. Kalau ada terancam kan? Sudah kalian ada nih bahasa terancam? Enggak. Gimana diancam? Apalagi jangan sekolah. Sekolah ada terancam kan? Pernah diancam orang? Tidak kan? Oke. Nah, yang kedua kerentanan. Merasa tidak rentan. Kalau rentan, sensitif. Ya. Dalam tanda kutip bisa berpotensi juga bencana. Nah, dari ancaman juga pertahanan. Ada risiko. Jadi rentan dulu ada risiko. Artinya ini. Daerah kita tinggal di daerah gunung api, tapi yang rentan dengan letusan gunung. Risiko bencananya apa? Bencana gunung letus, ya kan? Erupsi gunung api. Nah, kalau ada faktor pemicu, terjadi penumpukan magma, materi-materi dari solid dari semua magma, mengumpul akan menjadi erupsi. Ya. Contoh dari kita contoh dengan gunung meletus. Nah, kalau ada pemicu baru terjadi bencana. Nah, resiko tadi dapat dijelaskan. Ini kita akan kaji nanti adalah manajemen resiko. Ya. Ada kapasitas. Apa arti kapasitas? Kalian tahu? Apa saya bisa begini. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam mencegah, menanggulangi, meredam, dan memulihkan kondisi yang bencana. Oke, kita tunggu dulu. Semangat masuk pasal ini karena kita ternyata lebih semangat dan membaca tulisan ini ya. Nah, jadi kita akan berkira kapasitas adalah kemampuan masyarakat dalam mengetahui suatu bencana. Ya. Ini ada global warming climate change. Apa ini? Global warming climate change. Pemanasan global perubahan iklim, ya kan? Nah, kenapa ada gambar tikus? Kita contohkan tikusnya kita sebagai masyarakat. Ada nggak kapasitasnya? Kenapa itu dia pakai helm? Nah, resiko nggak dia ngambil keju ini? Resiko kan? Rentan nggak dia kena penjepit ini, penjerangan? Rentan kan? Dia mau makan, tapi dilihatnya ada resiko di situ. Nah, sampailah ke development developing itu dalam proses pengembangan oleh pemerintah. Nah, ada rumusnya. Jadi dalam developing kita menghitung rumus risiko manajemen bencana ya. Azab itu apa azab adalah bahaya. Kita
bencana dibagi kapasitas. Jadi hanya perumpamaan. Apa itu bahaya? Kondisi secara alami maupun karena manusia yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang berubah. Bahaya menimbulkan bencana, tapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Jadi dia bisa terjadi bencana, bisa tidak. Nah, faktor bahaya, ya. Kalau Bapak tanya, gempa bumi termasuk jenis bencana? Nah, jenis bencana ternyata dibagi lagi, ada bencana geologi, hidrometeorologi, biologi, lingkungan. Itu juga termasuk dalam bencana manusia. Apa itu bencana hidrometeorologi? Ada contoh banjir, angin topan, banjir bandang. Berarti ya di mana fenomena cuaca, ya kan? Nah, biologi ini faktor alam. Kalau yang lingkungan, sosial itu termasuk jenis bencana sosial, ya kan? Nah, ini faktor berbahaya. Teknologi juga termasuk dalam bencana alam. Ini sudah penanganan yang sudah kita bagikan bagiannya, ya kan? Nah. Oke, baik. Nanti akan Bapak bagi sebuah video terkait dengan bencana, ya. Kalian analisis jenis bencana-bencana apa saja yang terjadi di Indonesia, ya. Nanti akan ada peta bencana, ya. Ini dia. Nanti kita akan analisis setelah menonton video yang Bapak kalian. Kalian diskusikan nanti akan untuk kelompok. Nanti kita akan merancang sebuah media pembelajaran berbasis proyek, yaitu mitigasi bencana, baik bencana alam dan bencana sosial. Ini ada peta bencana gempa bumi. Seperti bencana gempa bumi termasuk bencana alam. Ya. Oke, kita nonton video berikutnya. Kalian sudah menonton video pembelajaran yang telah kita sajikan tadi. Coba satu orang simpulkan tuh berdasarkan hasil analisis kalian terhadap video yang telah kita tonton. Bisa? Oke, silakan. Berdasarkan video tersebut, terdapat tiga jenis bencana. Yang pertama yaitu bencana alam, yaitu satu tsunami Aceh, yang kedua gempa di Palu, yang ketiga yaitu gunung meletus di Sinabung. Yang kedua bencana non alam, yang pertama COVID-19, yang kedua pesawat Sriwijaya Air SJ128, yang terakhir yaitu yang ketiga bencana sosial, yaitu yang pertama tawuran, yang kedua demonstrasi, yang ketiga tentang peperangan yang terjadi di perang dunia sebelumnya. Oke, di perang dunia atau di daerah Papua tadi kita sudah. Terima kasih. Oke, bukan lagi. Berdasarkan video tadi, sama nggak ini? Rencananya ada di Indonesia, baik bencana alam, bencana sosial. Oke. Terkait dengan jenis bencana, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya terkait dengan bencana. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apakah ada pencegahan atau mitigasi dari bencana alam ini, Pak? Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Yang lain, Pak? Apakah hujan termasuk bencana, Pak? Apa hujan termasuk bencana? Oke, Dendi tadi ya. Ya, silakan Dendi. Itu kan tadi Pak ada bencana hidrometeorologis, yang meteorologis, Ya. hidrometeorologis, geologis, teknologi, sosial, Ya. itu kalau semisal Bisa gimana? ya asteroid fisik termasuk bencana. Oh, baik. Ada yang pertanyaan? Pak, Yuk, silakan. apakah tahun termasuk dalam bencana? Baik. Pagi 1, 2, 3, 4, satu lagi. Ada yang pertanyaan? Oke, silakan. Mengapa gelombang air laut dan danau naik pada sore sampai malam hari? Oke, itu pertanyaannya. Bukan yang masuk bencana enggak? Oke, Itu mengenai bencana. mengenai bencana ya. Jadi baik, 5 kita bahas pertanyaan. Pertanyaan dari Dayat. Apakah bencana dan sistem manajemen bencananya, Pak? Menurut kalian ada tidak? Ada. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Nanti ini Bapak jelaskan secara sekilas. Ada dua jenis manajemen bencana yang namanya disebut dengan mitigasi kebencanaan. Apa arti mitigasi? Kita buka dulu pertanyaannya. Mitigasi bencana atau disaster management, ya.
Selain upaya mengikuti penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, dan berarti ada upaya mencegah tanggap darurat dan rehabilitasi. Nanti kita akan kemari ya, siklus manajemen bencana. Jadi dalam manajemen bencana itu ada dua sistem ya. Ada secara struktural, mana instrumen atau mitigasi bencana. Itu yang pertama ada rencana mitigasi struktural. Ada mitigasi non struktural. Apa itu Pak? Kalau mitigasi struktural itu terkait dengan proses pembangunan fisik. Contoh, kalian harus membuat bangunan yang tahan gempa, membuat jembatan yang tahan gempa, ya, membuat sekolah yang tahan gempa. Artinya ada bangunan fisik ini, struktural bangunan fisik. Paham? Kalau non struktural ini terkait dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Contoh gini, undang-undang yang mengatur tentang tata ruang, kalian tidak boleh mendirikan bangunan rumah dekat dengan laut misalnya. Dan peraturan ini harus diterapkan. Yang terakhir ada kebijakan. Kebijakan yang mengatur tentang mitigasi bencana itu harus seperti apa? Ya, ada pertanyaan Naila, apakah banjir termasuk dalam bencana Pak? Jadi bisa jawab. Hujan ya. Apakah hujan termasuk bencana Pak? Saya bisa jawab. Ya, Irma, silakan. Menurut saya hujan termasuk bencana Pak, karena jika hujan terjadi secara terus-menerus, air laut akan naik dan terjadinya banjir. Oke, apakah banjir terjadi di laut? Tidak terjadi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah hujan termasuk dalam bencana? Jawabannya termasuk. Termasuk enggak? Oke, jawabannya adalah belum tentu. Ingat, dikatakan bencana akan terjadi dampak kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak kejiwaan. Yang sudah pasti dikatakan oleh bencana adalah katanya banjir. Nah, hujan tadi bisa menjadi faktor pemicu terjadinya banjir atau terjadi secara terus menerus. Jadi itu kita bencana. Pertanyaan? Ya. Apakah kalau masuk definisi bencana Pak? Saya bisa jawab. Saya bisa jawab pertanyaan jauh lagi. Apakah kalau masuk bencana? Ya, silakan. Aurat termasuk jenis bencana sosial Pak, karena berdampak pada masyarakat Pak. Misalnya keamanan masyarakat juga. Oke, bagus. Ya, jadi benar. Bencana atau termasuk dalam bencana sosial dan sudah pasti akan berdampak sudah besar. Contoh kayak geng motor, ya kayak juga susu kayak ini semua ada pengaruh. Jadi jangan sampai geng sudah masyarakat betul geng negara. Nah, pertanyaannya dari kopi. Apakah ada ini pertanyaan? Kalau air laut cenderung naik pada saat sore. Mengapa gelombang air laut naik pada saat sore malam hari? Saya saja. Fenomena apa itu? Fenomena alam disebut dengan pasang air laut. Nah, apakah pasang air laut masuk dalam bencana? Enggak. Tadi ini sudah fenomena pasang air laut. Jika ada di mana? Tidak. Karena fenomena normal. Kalau itu normal dia sekali pasang sekali ini ketika dia bencana saat ini. Itu tadi mitigasi non struktural berdasarkan undang-undang, peraturan dan kebijakan ini yang diatur pada bangunan. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya rasa jika tidak ada, nanti kita akan bagi kelompok ya berdasarkan gaya belajar kalian. Nanti akan membacakan hasil mapping kalian dengan kalian biasanya pada pertemuan selanjutnya akan membentuk kelompok untuk membuat proyek mitigasi bencana berdasarkan sikap bencana nanti ya seperti ini. Pada bencana kita akan lihat
tentang kesehatan. Oke, ada kita cukupkan materi kesehatan manajemen bencananya. Ya kan? Pertemuan selanjutnya sudah mulai kalian bawa ke dalam kelompok kalian. Ya. Nanti akan bapak bagi kelompok hari ini melakukan gaya belajar kalian. Ada gaya belajar kalian yang suka mendengarkan, ada yang suka mendengarkan video, ada yang langsung aktif. Nah, kita akan sinkronisasikan. Nanti akan bentuk tentang kelompok, ya, 2 kelompok bencana alam, 2 kelompok bencana alam dan 2 kelompok bencana. Sudah dibentuk tadi kelompoknya kan? Oke, hari Rabu depan, kalau kalian sudah masuk, silakan bawa kalian ke kelompok ya. Kita cukupkan hari ini pertemuan kita. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Putri Untung selaku pengajar praktik pada CGP Angkatan 11 dan rekan sejawat saya yaitu Bapak Iman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi di dalam kelas. Oke, baik Pak Imam. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya. Dan bagaimana juga perasaan Bapak pada saat kegiatan observasi di dalam kelas? Rasanya cukup kan harus senang dengan kita itu anak didik kita yang kita semangat juga dengan kompetensi mereka dalam materi ini sangat memang seperti itu. Mereka antusias terhadap materi yang kita ajar. Mudah-mudahan selalu tetap menjadi penyemangat bagi peserta didik ya agar peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada kendala yang Bapak hadapi saat melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Pak? Kendala yang saya alami secara teoritis nggak ada, tapi secara praktik nanti saya khawatirkan adalah manajemen waktu. Ketika merancang media simulasi atau miniatur terhadap proyek kebencanaan, karena pelajaran kita berbasis proyek. Ya, kendalanya merupakan waktu. Bagaimana dapat memanage waktu itu dapat berjalan sehingga program yang Bapak rencanakan dapat berjalan. Lalu bagaimana tindakan Bapak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi tersebut? Oke, baik untuk rencana saya ketika ini sudah berakhir teori dan sudah masuk pada minggu semalam, hari Rabu semalam ke kelas tersebut, kita briefing lagi apa kendala yang saya satu peserta didik mulai dari ketersediaan tantangan. Oke, nanti jauh-jauh harus dari ketersediaan tantangannya. Artinya setelah pulang sekolah saya tetap memantau mereka di kelas, karena ada kita kasih jeda waktu sekitar 20 menit kebersihan. Saya turun tangan ke kelas tersebut untuk memantau mereka. Saja sih pertimbangannya dan apa yang masih belum sama sekali bergerak di masalah tersebut. Karena ada masalah yang selesaikan. Pastinya pada kegiatan tersebut Bapak tetap memantau perkembangan dari program-program yang sudah Bapak buatkan agar dapat berjalan dengan baik, juga masalah yang Bapak hadapi juga dapat diselesaikan gitu ya. Tentunya dengan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kemudian apa ada hal yang sudah berkembang pada kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Berkembang mereka masih dalam ranah kognitif. Secara teori mereka sangat memahami ketiga jenis bencana tadi. Mereka sudah bisa membedakan bencana gunung meletus, tsunami, ledakan pesawat, kayak COVID-19 termasuk dalam bencana alam.
dan bencana sosial seperti kayak peperangan, tawuran, apalagi saat ini kan lagi anak pelajar di motor itu juga termasuk. Bahkan dengan saya pantik kemarin itu di pertanyaan nantinya, apakah hujan masuk bencana dan itu kebetulan dengan banjir. Mereka sangat bisa menjawab sih itu. Ya, pembelajaran direfleksi terhadap kemarin. Berarti hal-hal yang sudah berkembang terkait kebijakan COVID ini ya Pak, jadi mereka mengetahui apa sih sebenarnya bencana-bencana yang ada di Indonesia, termasuk di beberapa negara ini seperti Bapak sebutkan adalah salah satu contoh apakah geng motor itu juga merupakan salah satu bencana gitu ya Pak. Jadi mereka sudah dapat memahami apa-apa saja bentuk bencana yang terjadi. Apakah Bapak sudah puas dengan kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada saat observasi tersebut, Pak? Sebenarnya tidak ada kata puas sih kalau menurut saya, tapi tetap kita support anak-anak, kita dukung, misalkan tetap bagaimana mereka mencapai tujuan pelajaran kita dan sesuai dengan keinginan kita itu pelajaran tersebut. Dengan kita apapun hasil yang telah diberikan kepada peserta didik kita dan apapun yang telah diperoleh oleh peserta didik kita harus memberikan support agar mereka tetap antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini Pak ya. Kemudian bagaimana Pak rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan Bapak laksanakan? Rencana tindak lanjut Bu, saya sudah membagi kelompok di peserta didik, sudah mulai diarahkan untuk secara mandiri dulu. Apa yang kalian buat langkah-langkah atau step by stepnya terhadap media kita? Apakah maka saya buat dua metode secara medianya berbeda dari poster dan kayak styrofoam itu. Ya, nanti mereka sendiri merancang langkah-langkahnya seperti ini Pak, buat pintu nanti kita akan buat langkah-langkah. Saya bebaskan secara mandiri, nanti akan saya pasto di minggu selanjutnya. Rencana kerja Bapak sebagai tersebut lebih mandiri untuk menjelaskan terkait bencana-bencana yang mereka pahami dan contoh pemerintahan pada proyek yang sudah direncanakan mudah-mudahan rencana-rencana itu juga dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada hambatan dan semuanya sesuai dengan harapan bersama. Ya, bagaimana refleksi untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini? Luar biasa ya, saya mengamati coaching antara Cucu dengan Pak Imam. Saya melihat kendala yang dialami oleh itu bisa diselesaikan dengan saya dari coaching tadi. Cucu sudah bisa menggali ya solusi dari masalah yang dihadapi oleh Pak Imam. Memang benar sekali ya, kalau kita melaksanakan pembelajaran di kelas tidak pernah puas. Benar sekali ya Pak ya, tidak pernah kita merasa puas, karena kalau puas kita ya kita stuck di tempat itu aja ya kan, hanya di situ aja kita. Jadi kita harus tetap menggali potensi kita, mengupgrade diri kita, memantau pembelajaran anak sejauh mana, dan tidak lepas dari tujuan. Karena di pembelajaran itu kan harus kita lihat unsur ABCD-nya, walaupun anak itu aktif dalam pembelajaran tapi tujuan tidak tercapai, nah itu sudah lari dari koridor ya. Jadi tetap harus dipandu oleh tujuan pembelajaran. Kalau misalnya pun dari tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, kita ada tambahannya lagi, ya boleh ya. Terima kasih Pak. Semoga semakin berkembang dalam pembelajaran anak-anak lebih aktif lagi. Dan saya kalau dari pemaparan Pak Imam tadi, anak-anak sudah keterampilannya sudah mulai diajak untuk mandiri, saya itu bagus. Ya, terima kasih Bu Nuri yang telah memberikan refleksi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi penguatan bagi saya dan juga bagi Pak Imam untuk terus belajar dan mengupgrade diri agar kita tidak ketinggalan dari peserta didik kita. Begitu dan apalagi zaman sekarang anak-anak kita sudah
wawasannya mungkin melebihi kita karena segala sesuatunya sudah ada di genggaman mereka. Lalu ya semoga kita selalu tetap semangat untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada peserta didik kita, juga memberikan percontohan terbaik dan menggapai tujuan kita dengan semangat. Sukses ya Pak Imamnya. Sukses ya. Terima kasih waktu dan tempatnya, juga kesempatannya untuk dapat melaksanakan kegiatan serangkaian mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi dan kegiatan observasi. Terima kasih juga kepada Ibu Meruli selaku pengajar praktik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sekolah kami Cinta. Yang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.